Kecenderunganku untuk selalu bercerita mengenai apa yang terjadi pada aku akhir-akhir ini membuatku harus mengurung diri di dalam kamar dan menikmati kesunyian di balik bisingnya suara cemoohan saudara, sahabat, dan tetangga. Mereka heran kenapa bisa aku menutup diri dari orang yang ceria menjadi orang yang tak ada sama sekali bicara pada orang lain. Semua tentang itu tidak perlu dicurahkan di sini, sebab yang mereka lihat belum tentu kenyataan apa yang sebenarnya terjadi. Aku mengurung diri di dalam kamar yang kurasa semuanya sudah melengkapi kebutuhan untuk merenungkan diri tanpa harus menyusahkan orang lain. Baik, ceritanya begini. Sudah lebih 4 bulan aku bersedih karena berpisahnya kita berdua tanpa komunikasi apapun. Media sosialmu seperti Facebook, Instagram, Line, dan WA, bahkan nomor telepon, aku gak tahu lagi. Emang sih, aku juga gak minta nomor HP-mu, nomor yang bisa kuhubungi. Tidak ada lagi alat yang bisa menyampaikan pesan langsung padamu. Yang bisa kulakukan hanya bertanya pada teman yang biasa menjadi tempatku menyampaikan pesan. Bagaimana kabarmu? Di mana alamat rumahmu? Sekarang aku dilarang hadir di dalam cerita hidupmu, sebab orang yang selalu ada di sampingmu melarangnya. Itu sekilas cerita-cerita yang melompat di benakku, yang tak bisa ku kontrol kapan bercerita dan kapan harus diam. Aku tak kuasa pada diriku sendiri. Amarah karena kehilanganmu sangat bergejolak dalam diriku, sangat cepat merambat ke semua aktivitasku, meredupkan semangatku. Aku sering bercerita sendiri di depan kaca saat mandi dan saat mau tidur. Terkadang aku merekamnya dan memutarnya kembali, dan memutarnya sebagai musik pengantar tidur yang sering menyesakkan dada dan melelapkan mata. Aku kuat, bisa menghadapi kesunyian, bisa menerima kehilangan, membuat kenyamanan baru, dan bertahan terus melangkah kaki ke depan. Terkadang tanpa ku sadari air mataku mengalir begitu deras, teringat kebersamaan yang sudah lama kita lalui. Terkadang aku ketawa menyadari kebodohanku yang begitu mudahnya melepasmu, berpindah tangan ke orang lain
Padahal kamu begitu berharap supaya aku terus bersamamu dan menggandeng tanganmu. Sekarang ini aku mendapatkan kedamaian hanya dengan mengulang-ulang lembaran cerita harian dan foto-foto hasil screenshot video call kebersamaan kita yang kujadikan jurnal kehidupan, biar suatu saat nanti bisa menjadi sebuah cerita yang utuh dan diceritakan kepada semua orang. Kedamaian hati yang kuinginkan sekarang memang membuatku sering terluka, menangis, bahkan diacuhkan orang. Biarlah, asal cerita yang dulu kita buat bisa mengobati luka dan membawaku ke masa yang lebih baik dari keterpurukan. Berdamai dengan resah sungguh sangat menyakitkan. Meresahkan sesuatu yang tak mungkin sangat menyedihkan. Membayangkan kesedihan-kesedihan yang terus berlanjut membuatku terjerat dalam perangkap hinaan. Aku memang harus bisa menerima, berdamai dengan hati yang kecewa, dan bisa membuat gejolak baru dalam ruang hampa yang kau tinggalkan. Mencari dan dapat orang baru, mengukir cerita baru, dan melangkahkan kaki dengan rasa yang baru. Dengan memandang ke depan, semua cerita dulu menjadi semangat untuk mempertahankan orang yang mau bergandeng tangan meraih cita-cita bersama dan merasakan suasana yang sama. Bertahan melalui uji coba yang tiba-tiba datang menyapa. Apakah kamu kuat dalam mengukir cerita baru yang belum tentu sama seperti dulu? Biarlah dahulu rasa hati yang kuutamakan menerima luka dan kehancuran, menuju proses pematangan hati yang bisa bertahan menghadapi ujian yang tidak bisa ditebak kapan datangnya dan berbentuk seperti apa. Ku damai bersama luka. Semoga dia lekas sembuh dan bergairah, supaya dia bisa terbang ke angkasa, menceritakan kebangkitannya dari kehampaan, dari keterpurukan, dan dari hinaan.